Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Begitu senang rasanya kita bisa bertemu kembali di ibadah doa pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Kita mau satukan hati di dalam Tuhan, sebelumnya kita satu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk waktu yang terindah yang Kau berikan Bapa. Kami boleh berada di tengah-tengah keluarga kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di ibadah doa pada hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Layakan kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa, untuk meninggikan Engkau. Biar hanya Engkau saja yang ditinggikan Tuhan dan kami semakin direndahkan Bapa. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari saudara yang bersemangat, bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Karena Yesus yang lahir bagi setiap kita membawa sukacita. Dia adalah sobat kami, dia adalah Yesus. Yes. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dialah hidup untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Menebus juru selamat dunia. kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, karena Dia lahir untuk kita, Sang penebus dunia. Haleluya. Kita mau katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. karena Dia adalah Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat saudara ya? Masih semangat ya? Colek kanan kirinya yang ada di rumah, kita masih bersemangat. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita terima sukacita surga nyata dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hati kau, ada. Takkan patah semangat, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Inilah sukacita yang kami terima Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Amin. Takkan hilang kekuatan kami dalam Kau. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hati kami Kau Tuhan. ada dalam hatiku, Takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Takkan patah semangat kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, karena Engkau ada di dalam hidup kami, karena kami telah menerima sukacita surga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah di mana kami boleh datang bersekutu malam hari ini. Kalau sebentar kami mau terima kebenaran firman Tuhan, mari berbicaralah buat kami. Biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak, berkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami terima bersama-sama saat ini ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu, berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai hamba untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom, selamat malam. Puji Tuhan, ya kita bisa kembali lagi
ada di dalam ibadah doa. Sungguh itu semua karena anugerah Tuhan. Setiap kesempatan di mana kita boleh datang bersekutu, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah ada di bulan Desember dan puji Tuhan sepanjang bulan dari mulai bulan yang pertama sampai yang ke-11 Tuhan sudah tolong, bahkan kita sudah ada di dalam bulan yang ke-12, semua itu karena penyertaan Tuhan. Dan di bulan yang ke-12 ini kalau kita tahu bersama-sama ya kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan tema di bulan ini juga adalah Immanuel. Dia beserta kita, Allah beserta kita. Immanuel, God with us. Sungguh tema ini juga menjadi berkat buat saya secara pribadi, karena saya semakin yakin bahwasanya Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan saya. Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Dengan semakin mengatakan Immanuel, iya saya yakin bahwasanya Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya. Ya, mari kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam Injil Matius, pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ayat firman Tuhan ini pasti sepanjang bulan Desember ini akan terus kita baca, bahkan akan terus kita dengar. Kenapa? Karena ya memang ayat emasnya atau ayat yang menjadi dasar di dalam tema kita Immanuel itu adalah di dalam ayat ini. Dan bahkan mungkin juga setiap kali kita masuk di bulan Desember, saat kita beribadah Natal, saat kita merayakan Natal, tentu ayat ini juga sangat familiar buat kita semuanya, sangat sering kita terima, sangat sering kita dengar. Berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus. Di dalam ayat ini dikatakan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu, yang mengatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah menyertai kita ini, kalau dari ayat ini ada dua perkara yang kita bisa lihat malam hari ini. Yang pertama, dari ayat ini berbicara mengenai Immanuel, yang Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Yang pertama itu benar-benar di sini menunjukkan bahwasanya Tuhan Allah itu begitu mengasihi dan dia selalu bersama dengan kita manusia. Jadi Allah menyertai ini berbicara mengenai bukan hanya dia mau bersama dengan kita, tetapi dia juga menunjukkan kasihnya kepada kita yang tidak pernah akan berkesudahan. Dari sejak zaman perjanjian lama kita sudah bisa lihat bahwasanya Allah selalu ada bersama dengan manusia. Pada waktu itu perjalanan, bagaimana kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel. Walaupun kalau kita mau melihat bangsa Israel di dalam cerita di perjanjian lama, banyak bangsa Israel melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat sebenarnya hati Tuhan itu menjadi tawar, hati Tuhan itu menjadi kecut melihat perbuatan daripada bangsa Israel yang berkali-kali menyakiti hati Tuhan, sehingga membuat Tuhan itu sangat bisa dikatakan kalau secara rasa atau perasaan akan menjadi terluka. Tetapi kita lihat di situ Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Kasihnya ditunjukkan lewat hukum-hukumnya yang dinyatakan, lewat peraturan-peraturannya di dalam perjanjian lama yang ditunjukkan, bahkan bukan hanya secara hukum, secara peraturan, tetapi lewat mujizatnya juga yang Tuhan juga berikan secara langsung kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dengan segala yang Tuhan perbuat seperti itu, artinya Tuhan tetap bermurah hati, penuh belas kasihan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel pun juga tetap saja masih melakukan perkara-perkara yang membuat hati Allah itu menjadi berduka, atau bisa dikatakan berulang-ulang kali bangsa Israel mendukakan hati Tuhan.
bahkan dikatakan menduakan Tuhan, berpaling dari Allah. Dan bahkan juga mulai menyembah ilah lain, membuat patung, membuat apa semuanya. Banyak sekali perkara-perkara yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi tetap dengan perkara-perkara yang dibuat itu, apakah kasih Tuhan, apakah kasih Allah itu sirna atau hilang, pudar bagi bangsa Israel? Tidak, tetap kasih Allah itu terus nyata. Allah tetap mengasihi bangsa Israel, bahkan tetap juga mengasihi mereka semua umat Israel. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya sampai akhirnya Dia memberikan anaknya Yesus itu untuk menjadi penyelamat. Dia memberikan Yesus untuk penyelamat manusia. Yesus hadir di dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Makanya di ayat ini dikatakan bahwasanya mengandung anak laki-laki mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya benar-benar Allah menunjukkan kasih-Nya, memberikan anaknya Yesus untuk kita semua umat manusia. Ini gambaran betapa kasih Tuhan itu sangat begitu luar biasa, tak pernah berkesudahan, tak habis-habisnya. Apapun yang diperbuat oleh pada waktu zaman Perjanjian Lama itu bangsa Israel, atau mungkin sekarang kalau kita mau melihat apapun yang diperbuat oleh umat manusia, atau bahkan kita sendiri sebagai umat kepercayaannya, umat Kristen, umat yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, berulang-ulang kali mungkin di dalam kehidupan kita sudah banyak melakukan perkara-perkara yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Baik mungkin itu lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap kita, dan yang lain-lainnya. Tetapi apakah dengan yang kita lakukan itu, kemudian kasih Tuhan itu akan hilang? Penyertaan Tuhan itu akan tidak ada dengan kita? Tidak. Penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Jadi yang pertama yang kita bisa lihat di sini itu adalah bahwasanya Allah beserta kita adalah Dia selalu benar-benar mengasihi dan bersama kita, dan juga Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu mengasihi kita selamanya, Dia akan selalu bersama dengan kita selamanya. Itu Allah yang beserta kita, Allah menyertai kita, Immanuel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini betapa luar biasanya kalau kita mau melihat di dalam ayat Injil Matius ini. Ketika pada waktu itu Yusuf dan Maria khususnya waktu itu mendengarkan atau menerima suara dari malaikat Tuhan yang mengatakan bahwasanya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Lalu kemudian ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan lain-lainnya. Dan kalau kita mau melihat di pasal yang kedua, lalu kemudian ada cerita mengenai penyingkiran di Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan pada waktu itu juga Yusuf dan Maria ini juga mengalami yang namanya keadaan di mana mereka juga harus mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Pada waktu itu, pada waktu di ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Lalu kemudian terus. Itu berarti menunjukkan bahwasanya setelah Yesus yang dikatakan di dalam janji Tuhan bahwasanya anak laki-laki itu yang dinamakan Immanuel, Allah yang beserta kita, sudah ada di tengah-tengah kehidupan Yusuf dan Maria. Ternyata kehadiran Yesus itu tidak menyebabkan langsung otomatis hidup mereka itu menjadi lancar dan tenang. Tetapi sebaliknya, justru karena waktu itu Maria dan Yusuf itu menerima, mendengarkan, dan Yusuf dan Maria ini taat. Setelah itu hidup mereka justru menjadi berat. Hidup mereka menjadi bahkan tidak nyaman. Mereka harus berpindah-pindah. Mereka dikatakan di sini harus pergi menghindari Herodes, pergi ke Mesir, lalu kemudian mengalami keadaan-keadaan yang berat, mengalami keadaan-keadaan yang susah. Lalu kenapa? Lalu kita bisa lihat di sini justru ini menjadi satu hal yang membuat Yusuf dan Maria harusnya bertanya-tanya, loh ini janji Tuhan Yesus dikatakan lahir
sebagai dikatakan Immanuel, Allah yang bersama. Jadi Allah yang bersama dengan kita. Tapi justru ketika Yesus ada, di tengah-tengah mereka sudah ada, justru bukannya keadaan yang tenang, keadaan yang lancar, keadaan yang baik, tapi malah justru mereka banyak mengalami keadaan yang berat, keadaan yang susah, harus dikejar-kejar, bahkan juga mengalami banyak persoalan, mengalami kesulitan. Ini menandakan bagi kita justru membuat satu pelajaran buat hidup kita. Ketika hidup kita sudah mengalami atau memiliki Yesus, bukan berarti hidup kita akan tenang saja. Pada waktu Yusuf dan Maria, Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan Yusuf dan Maria. Di situ justru mereka mengalami banyak masalah. Dan artinya itu juga menjadi pelajaran atau menjadi sesuatu yang kita bisa dapatkan ketika Yesus juga sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Jangan merasa bahwasanya hidup kita akan tenang. Justru kita akan banyak mengalami tantangan, kesulitan. Hidup mengenal Yesus itu berarti mengalami Tuhan di tengah kesulitan hidup. Di tengah pergumulan, justru kita menghadapi pergumulan, di situ kita bisa lihat bahwasanya ada kehadiran Tuhan yang menguatkan. Kenapa Yusuf dan Maria waktu menghadapi segala macam kesulitan itu mereka kuat? Karena mereka tahu ada Yesus. Jadi bukan berarti ketika ada Yesus hidupnya terus kemudian tenang, nyaman, enggak. Mereka pasti mengalami yang namanya masalah, mereka akan mengalami yang namanya persoalan. Tetapi mereka mampu karena apa? Justru ketika Yesus ada, mereka menghadapi pergumulan. Saat pergumulan mereka hadapi, kehadiran Tuhanlah yang menguatkan mereka. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Sehingga ketika Yusuf dan Maria menghadapi segala sesuatu apapun juga, mereka mampu menghadapinya. Karena Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Kehadiran Yesus, Allah yang bersama dengan Yusuf dan Maria, itulah yang memberi mereka kekuatan. Jadi ini perkara yang kedua. Jadi kita bisa lihat sekali kita menjadikan Yesus itu Immanuel di dalam hidup kita, yang artinya Allah bersama dengan kita. Sekali kita memutuskan bahwasanya Yesus, biarlah Engkau benar-benar ada dalam hidup kita, berarti artinya kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini kita tidak akan menghadapi jalan yang lurus saja, tetapi kita akan lihat nanti dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak masalah, akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi perbedaannya adalah dengan orang-orang yang tidak memiliki Yesus. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, maka Yesus yang adalah Immanuel yang bersama dengan kita, Dia selalu akan menuntun kita. Dia akan selalu beserta dengan kita, beserta untuk kita menghadapi segala sesuatunya, beserta untuk kita menghadapi masalah, beserta untuk kita menghadapi sakit penyakit, beserta untuk kita menghadapi kesulitan, menghadapi air mata, menghadapi tantangan, apapun juga, Dia bersama dengan kita. Jadi ini yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Jadi ketika Allah Immanuel atau Yesus yang beserta dengan kita ada dalam hidup kita, kita percaya bahwasanya apapun yang kita hadapi, masalah apapun, kesulitan apapun, persoalan apapun yang kita hadapi, kita mampu. Karena apa? Karena Yesus yang ada dalam hidup kita, Yesus yang hadir bersama dengan kita, Yesus yang selalu bersama dengan kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Dua perkara ini yang menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah menyertai kita adalah kita tahu bahwasanya Dia akan terus bersama dengan kita, akan terus mengasihi kita, apapun keadaan kita, apapun keterbatasan kita sebagai manusia, Dia adalah Allah yang tetap penuh kasih. Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bersama dengan kita artinya apa? Ketika nanti kita menghadapi, ini kita sudah ada di bulan Desember, nanti kita tahun depan menghadapi 2021, kita tidak tahu seperti apa. Apakah keadaannya di dunia ini semakin baik atau tidak semakin baik. Apapun keadaannya, mau tidak semakin baik, mau keadaan yang susah sekalipun juga, kita pasti bisa menghadapinya. Karena apa? Karena Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Yusuf dan Maria pada waktu terima
Yesus, waktu Yesus yang dikatakan Immanuel Allah beserta kita itu hadir di dalam kehidupan Yusuf Maria, Yusuf dan Maria tidak mengalami kehidupan yang tenang, tidak mengalami kehidupan yang enak karena Tuhan sudah hadir, wah diberkati terus. Enggak, banyak persoalan yang dihadapi Yusuf dan Maria di dalam ayat firman Tuhan yang kita bisa lihat, kita baca sendiri. Demikian pula juga kita tidak tahu kalau ke depan nanti seperti apa. Tapi kalaupun toh ada persoalan masalah, kita pasti bisa mampu menghadapinya karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Dua perkara ini yang kita bisa lihat bersama-sama tentang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Biarlah kita diberkati untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita akan melanjutkan di dalam doa kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut dalam doa, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami dikuatkan bahwasannya Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami, yang selalu mengasihi kami ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, keterbatasan kami sebagai manusia yang mungkin kami banyak kekurangan, kami banyak mengecewakan Engkau Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Dan Engkau pun juga yang akan terus bersama dengan kami. Allah menyertai kami, bersama dengan kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kami, sehingga walaupun apapun nanti kami akan menghadapi segala sesuatu, entah itu keadaan baik atau tidak baik, kami pasti mampu karena ada kehadiran Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah menjanjikan jalan itu lurus, Engkau tidak pernah menjanjikan jalan itu baik, tetapi ketika kami menghadapi tantangan persoalan pergumulan, kami tahu ada Tuhan yang hadir dalam hidup kami, yang selalu bersama dengan kami, selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan di dalam doa. Engkau tetap hadir, hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Jadi berkati hamba-Nya melalui firman-Nya mengenai penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, rancangannya akan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa setiap hati kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah jiwa kami Tuhan. Hadirkan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Setiap penyembahan-Mu di dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang melihat. Yes, Dia adalah Allah yang melihat setiap hati kita, setiap penyembahan. Berikan
memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Yesus, inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, dekat padamu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap di kami Tuhan. Yesus,
soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my
Ini penyembahan kami Tuhan. Mari saudara angkat setiap penyembahanmu di hadapan Tuhan. Karena Dia hadir. Kuasanya begitu sempurna. Yesus. Mari angkat tanganmu saudara, katakan how great is our God. Yes, oh we see how great is our God. Angkat tanganmu saudara, sekali lagi katakan how great is our God.
me how great, how great is our God. Oh, we see how great, how great is our God. See how great, how great, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great is our God. And all will see how great. Katakan, and all will see how great. All will see how great. Yes, how great is our God. Luar biasa Tuhan. Kami merasakan sesuatu yang luar biasa Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini Bapa. Kami menikmati lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berkenanlah Tuhan atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Perkenankanlah Tuhan atas setiap penyembahan kami Bapa. Terimalah setiap puji penyembahan kami Tuhan. How great is our God. Haleluya Yesus. Mari saudara, saat ini kita mau lebih fokus lagi saudara. Kita membuka kembali hati pikiran kita saudara. Kita mau sama-sama bersatu hati saat ini saudara, untuk kita boleh menaikkan setiap doa-doa kita. Mari saat ini kita berdoa bersyafaat bersama-sama saudara. Satukan hati kita saudara. Angkat suaramu saudara, nyatakan setiap doa syafaatmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa atas setiap berkat yang Kau beri Tuhan, setiap detik-detik yang kami lewati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah Immanuel, kami bersyukur memiliki Allah yang selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap detik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap kasih-Mu bagi kami Bapa. Dan saat ini Bapa kami Tuhan di tempat kami masing-masing, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersyafaat Tuhan bagi negeri ini Tuhan. Bagi bangsa ini Bapa. Yang kami tahu saat ini Tuhan, bangsa kami ini, negeri ini kami Tuhan sedang mengalami pandemi Tuhan. Pandemi virus corona Tuhan, virus COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini bersatu hati Tuhan. Kami saat ini bersujud, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pergumulan kami Tuhan, kami bawa doa kami Tuhan, syafaat kami kepada-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Atas bangsa ini Bapa. Bapa mari Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Bapa mari Tuhan pulihkan bangsa ini Bapa. Mari Tuhan sembuhkan bangsa ini Tuhan. Sembuhkan negeri kami Tuhan, sembuhkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, atas negeri kami ini kami minta kepada-Mu. Sembuhkan Yesus, sembuhkan negeri kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, segala virus-virus, segala penyakit akan tunduk di bawah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya segala kutuk, segala penyakit, segala sakit penyakit, virus-virus apapun juga Tuhan, semuanya Kau yang mampu hancurkan, Kau yang mampu melepaskan bangsa ini Bapa dari setiap virus-virus Bapa. Biar setiap bangsa ini boleh kembali bangkit Tuhan. Biar negeri kami boleh kembali bangkit Tuhan. Dalam setiap perekonomian Tuhan, yang saat ini mungkin perekonomian sedang lumpuh, sedang jatuh karena pandemi, efek pandemi Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau yang akan beri kemampuan bagi setiap pemimpin-pemimpin Tuhan. Kau yang akan beri kemampuan, beri hikmat Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin, baik presiden, gubernur, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan sampai jajaran-jajaran yang paling bawah Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau yang beri kemampuan bagi mereka Tuhan. Biar mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan, mereka boleh membuat keputusan, dan setiap aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, itu boleh memikirkan bangsa dan negara ini Bapa. Yang kami hanya minta Tuhan, lepaskan bangsa ini, bebaskan bangsa ini, sembuhkan bangsa ini Bapa. Bangkitkan kembali perekonomian Tuhan, karena banyak sekali yang menerima efek-efek atas pandemi ini Bapa. Kami percaya, kami yakin Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang akan maju dalam Kau. Bangsa ini adalah bangsa milik-Mu Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga kembali pertumbuhan perekonomian bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biar
rencanamu. Biar rancanganmu yang jadi atas bangsa ini Tuhan. Biar Engkau yang sertai Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel yang menyertai kami, menyertai bangsa negara kami nih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap gereja kami nih Bapa. Di GSJA Palputih Tuhan. Terlebih kami mau berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan, bagi pemimpin kami Tuhan, Bapak Pendeta Andre Niko Bapak. Berkati gembala kami nih Bapak. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau mengangkat tumpangan tangan kami bagi beliau Tuhan, bagi gembala kami ini Bapak. Biar gembala kami Tuhan, Pendeta Andre Tuhan boleh lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Boleh menggiring kami Tuhan, selalu menggembalakan kami lebih baik lagi Tuhan. Untuk kami boleh menggiring Engkau Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan hidupnya menjadi milik-Mu Tuhan. Hidupnya selalu dalam rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Mungkin dia memiliki segala macam problema Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau yang beri solusi, Kau yang beri jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kau yang selalu bersama dengan Pendeta Andre dan juga keluarganya. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati mamanya, Oma Tuhan, Oma Rina, dan juga berkati adiknya Civera dan seluruh keluarga besarnya gembala kami Tuhan, Pak Andre Tuhan, Kau Andre. Kau yang sertai Tuhan, Kau berkati setiap pelayanannya. Biar apapun juga yang boleh ia katakan, apapun juga yang boleh ia sharingkan dalam kebenaran firman-Nya Tuhan, itu boleh menjadi visi misimu saja Bapak. Mari Bapak berkati, sucikan hidupnya Tuhan. Biar dia boleh memimpin kami Tuhan, membimbing kami Tuhan, melayani Engkau Tuhan, mengiring Engkau. Dan selalu semakin setia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau bersatu hati berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bagi setiap pengerja-Mu di tempat ini Bapak. Mungkin ada pelayan-pelayan dan pengerja-Mu yang sedang sedikit kendur Tuhan, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau yang beri penghiburan Tuhan. Kau yang memberikan semangat yang baru lagi Tuhan bagi pengerja-pengerja-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, di GSJA Palputih ini Bapak. Kau yang berikan semangat Tuhan, api-api yang baru Tuhan. Biar kami terus memiliki api yang luar biasa untuk semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Dan ajar kami terus, proses kami, bimbing kami Bapak. Taruh setiap visi misimu bagi setiap pelayan-pelayan-Mu, visi misimu bagi setiap pengerja-Mu di tempat ini Bapak. Biar kami melayani dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami melayani dengan hati yang gembira Tuhan. Biar pelayanan kami Tuhan selamanya boleh berkenan bagi Engkau Bapak. Dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan, dalam sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Tuhan Yesus yang angkat, Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang buang setiap sakit penyakitnya Bapak. Biar jemaat-jemaat di Palputih ini Tuhan boleh menjadi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang sehat di masa pandemi ini. Kami percaya, kami yakin jemaat-jemaat-Mu Engkau lindungi Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Engkau yang curahkan, berikan perlindungan, kesehatan, kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu di Palputih ini Bapak. Selain juga penyakit, selain juga kesehatan yang kami berikan kepadamu Tuhan, Kau yang beri kesehatan. Kami juga mau berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat yang ada di sini Bapak, dalam mungkin setiap pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam studinya, mungkin juga dalam kehidupan sekulernya Bapak. Kami percaya, kami yakin Tuhan, jemaat-jemaat-Mu akan Kau buat menjadi jemaat yang militan Tuhan, jemaat yang setia di dalam Kau Tuhan, jemaat yang selalu setia mengiring Kau Bapak sampai akhir hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas waktu yang luar biasa ini Bapak. Kembali kami serahkan bangsa negara ini, kami serahkan gembala kami serahkan pengerja-pengerja pelayanan dan juga jemaat di tempat ini Bapak, semuanya menjadi milik-Mu Bapak. Ini kesatuan hati kami, ini syafaat kami serahkan, kami taruh ke dalam nama Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyafaat. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya percaya saudara mungkin rasanya belum cukup, Ya benar. rasanya masih ingin terus berdoa. Tapi kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan hari ini. Haleluya. Dan saat ini Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu mari kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dengan percaya. Berkat itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang kembalilah dalam segala kehidupanmu bersama dengan keluargamu, aktivitasmu. Kau diberkati di dalam segala hal, apapun yang kau kerjakan, Tuhan menolong dan memberkati, semuanya dibuat menjadi baik dan berhasil. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus setia menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom.